Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi kutiba asyam kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ma'dudat faman kana minkum maridan aw safarin fa min ayyamin ukhra. Al-ayat 1 al-azim. Jamaah salat isya dan tarawih masjid Mushola rahimahullah. Yang pertama kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya sehingga malam ini masih diberi kesempatan, tenaga, niat, pikiran kita untuk pergi bersama di mushola yang kita sayangi ini. Semoga amal niat kita ini tercatat dalam buku besar Lauh Mahfuz, sehingga kelak akan menyebut kita dengan catatan amal yang lebih berat dari segala keburukan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salam dan salam juga kita sehingga tentunya kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas petunjuknya dan pedoman hidupnya, maka insya Allah kita termasuk umatnya yang kelak akan memulai syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Syafaat yang selalu kita nantikan adalah syafaat terbesar hidup di akhirat, yaitu syafaat yang pertama yang akan kita terima adalah bagi hamba-hambanya yang ketika hidup di dunia ini selalu melestarikan sunnah-sunnahnya, selalu menyintai sunnah-sunnahnya, tentu sunnah-sunnah yang sahih, yang betul-betul Nabi contohkan kepada kita semuanya, bukan sunnah-sunnah yang dicontohkan di luar Nabi Muhammad SAW. Karena umat kita ini umat yang serba kebingungan, umat yang mendahulukan amal meninggalkan ilmu. Nah, orang yang banyak beramal belum tentu oleh syafaatnya. Karena apa? Karena amal yang banyak itu belum tentu sahih. Amal yang banyak, kalau banyak bid'ahnya maka akan jauh dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Yaitu dengan ilmu lah kita akan memperoleh syafaat Rasulullah SAW. Maka setiap lisan kita, niat kita, hati kita, sikap dan perbuatan kita ini harus sesuai dengan apa yang telah diberitakan Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya tarawih rahimahullah. Pada kultum malam ini saya ingin mengingatkan pada diri saya, juga pada seluruh hadirin hadirat rahimahullah, bahwa Nabi bersabda, man shoma Ramadan, nama sahabat Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh karena waktu sabat, karena iman dan waktu sabat, iman dan waktu sabat, yaitu ingin diperhitungkan. Maksudnya waktu sabat adalah waktu atau saat di bulan Ramadan kita betul-betul ingin agar amal ibadah ini terhitung semuanya, bukan tertolak, tertolak. Maka seluruh dosa-dosa kecil, dosa kecil diampuni otomatis, diampuni. Tapi dosa besar tidak diampuni kecuali melalui sebenarnya surat Al-Tahrim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Jadi orang-orang yang diminta di bulan Ramadan ini juga bertobat. Tobat yang diartikan adalah tobat untuk menghapus dosa-dosa besar.
juga dosa besar. Memperkosa, ya, merampok, mencuri itu dosa besar, ya. Dan juga durhaka kepada orang tua itu dosa besar, ya. Dan banyak lagi ya dosa-dosa itu. Tentu kita nggak paham satu-satu, maka niatkan bahwa sholat 2 rakaat, sholat taubat tata nusa, taubat tata nusa di bulan Ramadan ini ketika mau sholat tahajud, mau di bulan Ramadan, ya Allah melaksanakan niat sholat taubat nasuha, ya. Hamba tentu umat yang lemah, yang dhaif, yang tidak paham dosa-dosa mana yang terkategorikan dosa besar, ampuni ya Allah di bulan Ramadan ini, ya. Itu yang penting harus kita lakukan. Selanjutnya, ya, ada orang yang berpuasa dapatnya cuma lapar dan dahaga. Siapa mereka? Mereka adalah yang tidak bisa menjaga 3 perkara. Ya, 3 perkara. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala. Rafas, fusuk, dan jidal. Apa itu? 3 perkara itu. Rafas itu bicara yang kotor, yang jorok, ya, yang penuh dengan kefasikan, keburukan, ya, itu rafas. Termasuk di situ fitnah, ghibah, dan macam-macam, ya. Fusuk itu kata fasik yang artinya merusak silaturahmi, kemudian juga merusak amal-amal kita, ya. Maksiat misalnya waktunya Jumatan tidak Jumatan, ya, waktunya harus puasa ternyata sembunyi-sembunyi makan, itu juga busuk termasuknya. Menyakiti orang lain itu juga busuk, ya. Rafas, busuk. Yang kedua, yang ketiga adalah jidal. Jidal itu adalah bicara-bicara yang tidak bermakna, berdebat yang tidak bermakna, ya, diskusi yang tidak bermakna, justru menyerempet orang-orang lain, ya. Nah, ini wala rufasa wala jidal. Seperti haji yang mabrur itu haji yang mendengarkan rafas, fusuk, dan jidal. Puasa juga begitu. Jika engkau ingin puasa yang mabrur, diterima Allah, mabrur, maka hendaknya tinggalkan rafat, fusuk, dan jidal, ya. Barangkali itu singkat untuk pada teman-teman ini. Semoga apa yang saya sampaikan singkat ini dapat manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.